Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Akan Mari bacain ya. Suasana asmara berpasangan untuk di sepanjang bulan Juli 2024 bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Cancer ya. Tapi seperti biasa, Mari harus ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Langsung aja Mari mulai situasi Cancer dengan pasangan asmara. Oke, baik. Ya, jadi nampak-nampaknya Mari begini. Cancer, kamu nanti akan lebih cenderung tuh banyak berkorbannya dalam hubungan kalian ya untuk di bulan Juli. Berkorbannya itu tuh mungkin bukan berkorban memberikan sesuatu kepada dia dalam bentuk material gitu ya. Tetapi di situ tuh ada secara mental, secara emosional gitu ya. Mental dan emosional nanti yang harus kamu merasa ya, nanti kamu merasa itu dari cara itu kamu tuh nunjukin effortnya kamu dalam hubungan dengan pasanganmu ini. Nah gitu ya. Tetapi kamu merasa bahwa ya udah nggak ada juga sih ininya, nggak ada juga meruginya sampai kayak gimana banget gitu ya. Karena ya mungkin memang kebetulan hanya itu aja yang mau kamu korbankan dalam relationship-nya kamu sama pasanganmu ini gitu ya. Hanya itu aja. Selebihnya ya masih yang kamu berikan itu tuh mungkin ya masih dalam kadar wajar, kadar normal. Katakanlah misalnya begini, ngetraktir makan, wah wajar gitu ya. Ngejajanin dikit-dikit ya wajar. Nolong backup apa gitu dikit-dikit ya wajar gitu ya. Selebihnya itu tuh wajar, bukan yang sesuatu dengan gambaran terpaksa untuk kamu berikan. Nah seperti itu. Dan saya rasa juga kamu tuh bukan pula ya orang yang akan terlalu gila dalam hubungan percintaan. Kamu tuh bersama dengan dia mah santai-santai aja gitu ya. Ya kamu mungkin sayang sama dia gitu. Tapi bukan berarti sayangnya kamu ke dia itu tuh sudah overdosis. Ya sayang yang normal, wajar gitu loh. Bukan kamu itu tuh yang kayak mengabaikan dirimu dan mengutamakan dirinya. Ya enggak juga gitu. Jadi dalam hubungan kalian ini tuh kalau dia hubungannya berjalan, syukur. Kalau hubungannya tidak berjalan, Mari rasa kamu juga sudah siap mengantisipasi apabila nanti misalnya seburuk-buruk keadaan kamu bubar sama dia. Gitu ya. Kamu kayaknya sudah mempersiapkan mental dan emosionalnya kamu juga gitu ya, lahir dan batinnya kamu juga gitu ya. Jadi nggak gitu akan berdampak besar bagi dirimu gitu. Karena kamu di sini tuh self care, self love-nya itu tuh Mari rasa ya bagus gitu. Dan kamu mungkin juga sudah dewasa menyikapi hidup, menyikapi urusan relationship gitu ya. Jadi kamu tuh mencoba untuk bisa balance dalam hubungan dengan si pasangannya kamu ini gitu ya. Balance aja. Jadi kayak yang mungkin ada challenge, kamu merasa kayak ada challenge yang diberikan pasangannya kamu ke kamu. Dan challenge itu sih mah kamu sambut-sambut aja ya, kamu terima-terima aja gitu. Misalnya challenge-nya kayak gimana? Challenge-nya itu tuh seperti orang yang misal ngungkit-ngungkit tentang masa lalu. Katakanlah barangkali kamu punya keliru, kamu punya salah.
gitu ya. Atau kayak katakanlah mungkin kamu punya kondisi tertentu di masa lalu. Pasangannya kamu itu tuh bisa yang kayak tidak memaafkan yang sudah pernah terjadi gitu ya. Atau mungkin kayak ngingetin kamu pada kondisi-kondisinya kamu yang nggak enak. Itu kan juga men-challenge kamu secara mental dan emosional kan. Nah, kamu di situ tuh bisa menyikapinya itu tuh tenang, tenang, tenang gitu ya. Kamu yang nggak kayak merespon, kamu tidak yang bereaksi gitu ya. Yang apaan sih, kamu itu aja, ribut aja gitu ya. Atau apa gitu ya, meninggi suaramu kah, melotot matamu kah, mengepal tanganmu kah, mau kayak nonjok dia balik kah dengan kata-kata ataupun dengan tindakan. Mari rasa di situ tuh kamu paling-paling cuman kamu narik napas panjang-panjang gitu ya, untuk kayak narik oksigen gitu ya, menenangkan semua saraf-sarafnya kamu. Paling ya kamu kayak gitu. Habis itu tuh kamu bisa kayak yang tenang kembali, masuk ke stage yang anteng kembali gitu ya. Nah, pasangannya kamu sendiri ini ya, Cancer, mari kayak agak kurang yakin kalau orang ini tuh mau berpasangan sama kamu. Walaupun kamu bilang, aku lagi bertanya nih tentang istriku, tentang suamiku gitu ya. Tapi kebetulan energi Cancer, pembacaan Cancer yang mari tarik saat ini, kok orang ini tuh kayak yang lagi gak mau sama kamu. Gitu. Lagi gak mau. Sepertinya orang ini tuh tidak mengakui. Orang ini tuh kayak yang menyangkal gitu. Kalau dia ini tuh pasanganmu. Itu ya. Makanya mari bilang di sini tuh kamu juga bisa ditantang sama pasangannya kamu ini. Sikapnya itu loh, sikapnya itu tuh kayak sikap yang masih cenderung individualis. Gitu. Dan katakanlah ya, kalau ini hubungannya sudah pernikahan, ini tuh seperti yang ada yang dia tolak dari masa lalu kalian. Seperti yang kayak dia ndak ikhlas ini menjalani hubungan dengan kamu untuk di bulan Juli. Gitu ya. Mungkin dia kayak ngerasa bahwa kalaupun kalian bersama, ini tuh akan ada yang menjadi korban. Dia pasti dong tidak ingin menjadi korban. Dan saya rasa dia juga seperti yang tidak mau juga mengorbankan kamu. Karena orang ini tuh banyak ya sudah mengalami rasa sakit dalam hidup. Jadi orang yang sudah punya banyak rasa sakit dalam hidup, itu tuh biasanya ya, aku nggak mau bikin orang juga merasakan rasa sakit seperti yang aku rasakan dalam hidup. Hanya saja memang aku bisa memaafkan, tapi aku tuh nggak bisa melupakan. Nah gitu pasangannya kamu ya. Dan dia juga merasa sudah tidak bahagia lagi dengan kamu. Terlepas dari kamu, karena Marila di sini tuh kamu memang yang kayak sedikit sekali atau bahkan tidak mau. Tapi kita katakanlah sedikit sekali ya. Kamu tuh sedikit sekali kayak ingin mengecewakan dia. Ya. Kamu tuh kayak yang memang nggak mau tuh nyakitin anak orang. Gitu ya. Kamu tuh lagi nggak mau ada kerusuhan dalam hidupnya kamu, chaos dalam hidupnya kamu. Gitu ya. Jadi kamu tuh kalau mau bertingkah laku, lebih cenderung itu tuh tingkah laku yang terbaik gitu loh. Yang kamu akan pilihkan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Hanya saja itu mari lihat ya, pasangannya kamu ini tuh seperti yang tidak gitu. Belum bisa. Jadi seseorang ini tuh kayak yang belum bisa nih membuka dirinya ke kamu. Jadi kalau kamu lagi PDKT sama seseorang, saya rasa orang ini tuh ragu nih mau ngejalani dengan kamu. Soalnya dia tuh ada traumanya. Ada trauma yang belum selesai.
urusannya dia ini tuh masih lebih banyak urusan tentang kehidupan lampaunya dia. Dan rasa-rasanya dia tuh nunjukin bahwa aku tuh masih belum bisa nih ngebuka dirinya aku untuk Cancer. Walaupun dia baik, justru karena dia baik nih, aku tuh takut nanti aku tuh ngecewain dia. Nah gitu ya, aku tuh nggak tega, nyakitin orang lain itu tuh nggak tega. Tapi tidak ternikmati, hadirnya Cancer dalam hidupnya aku, belum bisa aku nikmati. Namanya orang yang lagi nggak senang gitu ya. Jadi diajak pun happy-happy, diajak pun masuk kepada kehidupan yang lebih baik lagi, itu tuh masih berat. Secara psikologis dia itu masih terjebak pada waktu lampau. Gitu ya. Masih terjebak pada waktu lampau. Jadi sehingga sebaik apapun kamu Cancer ke seseorang ini, belum bisa menggugah dirinya. Iya, mari tahu, nampaknya kamu mau bersabar ngadapin dia. Gitu ya. Kamu mau tenang ngadapin seseorang ini. Kamu mau nunggu seseorang ini membuka dirinya ke kamu. Kamu mau di situ. Karena mungkin kamu udah kayak nemuin sesuatu yang istimewa ya dari pasangannya kamu ini. Dan yang istimewa dari dia, boleh-boleh itu tuh kayak kamu ngerasa nampaknya nggak bisa kamu temukan dari pria lain, dari wanita lain gitu. Makanya mungkin kamu kayak ngerasa bahwa memang butuh nih pengorbanan bersama dengan si seseorang ini. Berkorban untuk bisa mewujudkan apa yang kamu mau, yaitu barengan dengan dia. Kamu rasa itu tuh hal yang patut untuk kamu lakuin gitu ya. Dan kebetulan memang kamu mungkin orangnya juga, kalau mari lihat, makanya kamu bisa sabar ya, bisa tabah gitu ngadapin pasangannya kamu ini. Mungkin kamu juga orangnya sebenarnya itu bangsa yang sudah happy gitu ya. Jadi tuh hadir dalam hidupnya orang atau membiarkan orang hadir dalam hidupnya kamu, itu tuh bukan karena kamu butuh untuk diisi. Tapi kamu tuh mari rasa untuk saat sekarang ya, kesadaran tuh lagi tinggi. Jadi sehingga kamu melihat kehidupan ini tuh bukan untuk diambil, bukan untuk dirampok, bukan menuntut untuk dirimu diisi oleh hal-hal lain di luar dirimu. Tapi kamu di sini tuh kayak yang pengen tuh memberi. Mari lihat ya, kamu tuh pengen memberi ke dia. Tapi tentu pemberiannya ini tuh pun bukan pemberian yang berlebih-lebihan gimana banget. Kamu merasa, oh aku punya sesuatu nih yang bisa aku sampaikan ke dia, yang bisa aku bagikan ke dia. Nah jadi kamu tuh dalam porsi ya seperti itu. Hanya kayak kepengen lebih banyak tuh ngasih, tapi ngasih yang terukur tentu saja. Gitu. Dan tanpa pun orang ini harus kamu tuntut begini begitu, mari rasa kamu juga sudah enjoy banget ya sama hidupnya kamu. Kamu juga udah settle banget dalam hidupnya kamu. Self love-nya kamu mantap, self care-nya kamu oke, kemandiriannya kamu udah usah lagi diragukan gitu ya. Jadi di sini tuh mungkin prinsipnya kamu, dia ada syukur, dia nggak ada ya juga nggak begitu masalah. Tapi di situ tuh bukan macam yang gaya masa bodoh. Oh jauh ini energinya kamu dari energi masa bodoh. Hanya saja kayak kamu tuh mau menerima apa adanya aja gitu loh. Ya, kamu hanya dalam posisi kesadaran yang tinggi, yaitu menerima apa adanya aja yang terlihat nyata dalam relationship-nya kamu sama si pasangan. Jadi kalau ini ceritanya suami istri, pasangannya kamu ini tuh mari rasa dia tuh kayak yang pasti memperlakukan kamu jauh banget dari sikap suami dan istri gitu. Orang ini tuh lebih kayak cenderung pergi-pergi dari kamu,
hilang-hilang dari kamu. Kalaupun ada interaksi kalian, mungkin seseorang ini tuh agak sulit ya untuk kamu ajak ngobrol. Agak sulit di situ. Ya. Jadi kayak yang lebih banyak nanti energi pasangannya kamu cenderungnya itu tuh kayak yang meniadakan dirimu. Seperti yang kayak tidak menganggap dirimu, tidak mempertimbangkan dirimu secara apa ya, kebutuhan yang kamu maui gitu. Hanya saja lagi-lagi kalau ini urusannya masih PDKT, semua lah ya, semua hubungan ya. Orang ini tuh sebenarnya yang kayak aku nih nggak tega juga sih nyakitin Cancer gitu ya. Tapi untuk memaksakan diri bersama dengan dia seperti apa yang dia maui, rasa-rasaku aku tuh nggak bisa, belum bisa gitu. Belum bisa. Nah di sana paling jauh kalau ini PDKT, saya rasa hanya akan menawarkan ke kamu urusannya persahabatan, pertemanan, ya, pertemanan lah ya. Persahabatan itu tuh kan udah lebih tinggi ya. Dia hanya untuk saat ini tuh masih berkenan di posisi perkenalan dan pertemanan aja, hanya itu. Kalau untuk berkembang ke asmara percintaan, saya rasa dia bilang bagusnya sih belum dulu. Soalnya juga nggak kepikiran gitu, nggak kepikiran. Masih sibuk pikiran ini tuh ke urusan pribadinya dia. Ya, sedang tidak baik-baik saja kondisi target operasional cinta asmaramu ini gitu ya. Jadi dia mungkin lebih terlarut dulu kepada tantangan dalam hidupnya dia gitu loh ya, yang dimana bisa secara otomatis juga tantangan dalam hidupnya dia kepercikan dirimu, soalnya kamu kan mau mengambil bagian dalam hidupnya dia ya, jadi kayak kepercikan. Misalnya begini, akhirnya kamu jadi terpaksa harus yang memulai komunikasi, terus menerus kamu aja yang memulai komunikasi. Kamu tuh agaknya payah kalau mengharapkan ada komunikasi balik dari dia untuk kamu. Kalaupun ada komunikasi, boleh-boleh komunikasinya hanya singkat, terpotong-potong, terputus-putus, gitu ya. Misalnya kamu ngajak dia jalan, ayo kita jalan yuk beb. Nah orang ini untuk mau jalan-jalan sama kamu, saya rasa tuh agak-agak tidak bisa dia menikmatinya. Oke katanya, tapi dia bisa pada aktivitasnya dia sendiri gitu ya, dan menganggap kayak seolah-olah kamu itu tuh lagi nggak duduk di hadapannya dia. Nah gitu, karena memang kalau ini pacaran ataupun sudah rumah tangga, agak-agak gerah pasangannya kamu ini tuh ngelihat kamu gitu, agak-agak gerah di situ ya. Nah jadi kadang-kadang tuh kegerahannya dia melihat kamu ini tuh secara otomatis, spontan, langsung dia pertunjukkan ke kamu, ke hadapanmu. Langsung dia peragakan ke hadapanmu. Gitu ya. Mungkin orang ini tuh yang kayak mikir, daripada gua mendem-mendem nih, daripada gua nahan-nahan, nanti jadi batu ginjal gitu ya. Mendingan ya udah tunjukin aja muka cemberut misalnya. Di situ ya. Nolak aja lah, nggak mau menerima lah, menghindar lah, menjauh lah, kayak gitu ya. Lebih bagus disampaikan aja, gitu loh, ya. Dan mungkin dia menganggap bahwa ya semoga kamu tuh tidak merasa tertekan dengan sikapnya dia yang seperti itu, gitu ya, nggak berubah jadi batu ginjal tadi ya. Gitu ya, nggak berubah jadi penyakit gitu sama untuk kamu gitu lah ya. Nah jadi dingin sikap pasangannya kamu untuk dirimu ya Cancer ya, di sepanjang bulan Juli 2024 ini cenderungnya tuh dingin gitu, karena dia akan lebih terfokus pada diri dia sendiri, menghindari rasa sakit gitu ya, dan kadang-kadang seperti kata Mari mau spontan meluapkan rasa sakitnya dia ke kamu gitu.
Nah, tetapi di sini tuh mari lihat kamu tuh bisa survive, mampu bertahan. Kayak kelihatan tuh, maksudnya bertahan tuh kamu baik-baik aja gitu ya. Tidak terkontaminasi. Akhirnya kamu jadi kacau secara mental dan emosional gara-gara sikapnya pasangan kamu ini. Oke, baik. Dalam bacaan hadir energi dari Leo, ada Aquarius, ada Libra, Pisces, kemudian ada energi dari Sagittarius di situ, ada energi dari Taurus, Capricorn, Taurus, Capricorn. Iya ya, hanya itu aja. Oke, baik. Semoga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.